Agama kita toleran, tapi soal takjil kita duluan. Oh, jam-jam 3, mereka masih lemes, kita sudah standby. Tapi teman-teman saya udah bilang begini, oke, kalian ya, sekarang kalian boleh menang, tapi nanti pasca kami balas dendam. Nanti pas pasca telur-telur kami borong semuanya, supaya kalian pasca pakai Kinder Joy. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'ash syani wad daraji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semua yang sekarang punya kesusahan, saya doakan sudah menemukan solusinya. Dan yang masih jomblo, saya doakan semua sudah mendapatkan pasangannya. Jadi kali ini ada video yang menarik nih ya, tentang salah satu pendeta yang gara-gara pendeta ini para nonis jadi semakin semangat untuk memburu-buru para takjil ya. Sehingga kami umat muslim mulai resah ini dengan pergerakan yang dilakukan oleh para nonis ya. Jadi gimana video selengkapnya Semeton? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Surat keputusan rapat gereja terkait takjil yang fenomenal. Sebagai bagian mendukung pemerintah untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dari saudara kita muslim, maka rapat gereja memutuskan yang pertama, agar setiap warga nonis melakukan perburuan takjil dilakukan pada pukul 16 WIB. Yang kedua, setiap warga nonis menyisakan setiap takjil yang dibeli, boronglah sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, agar setiap warga nonis diimbau untuk membeli takjil sesuai domisili masing-masing selama persediaan masih ada. Yang keempat, agar setiap warga nonis diimbau untuk memperhatikan UMKM takjil, tidak hanya fokus pada dagangan yang ramai, tetapi juga yang sedikit pembelinya. Nah ini saya setuju nih ya. Jadi jangan fokus di dagangan yang ramai, beli juga di yang sepi-sepi ya, penjual yang memiliki dagangan yang jarang pembeli lah gitu intinya. Jadi saya setuju nih, tapi yang tidak saya setuju nih startnya kok cepat gini nih Pak Pendeta nih ya. Startnya kok mulai jam 16 ya 17 lah gitu kan. Nah di situ seru tuh ya. Jadi kayak wasit loh, 1, 2, 3 mulai kayak gitu loh Bapak Pendeta ya. Tapi ini keren nih Pak Pendetanya ini ya, keren sebentar ini. Kita lanjutkan. Yang kelima, menanggapi upaya pemborongan telur-telur Paskah yang akan dilakukan oleh sekelompok orang, diimbau kepada gereja untuk mengganti telur Paskah dengan Kinder Joy ataupun bentuk kinder yang lainnya, dengan cara menaikkan anggaran perayaan Paskah tahun ini. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Jadi Anda ini mulai khawatir ya. Jadi besoklah kita adakan pembalasan dendam ya, ketika seluruh umat Islam instruksikan nanti entah Habib siapa, mungkin nanti Habib instruksikan bahwa borong semua telur yang ada di Indonesia ini biar perayaan Paskah itu diganti telurnya dengan Kinder Joy itu kan. Nah, jadi tapi kali ini minoritas yang berkuasa ya, tumben nih minoritas di bulan ini berkuasa sekali ya masalah takjil ya. Tapi saya senang sekali Semeton, bersyukur sekali bahwa inilah bentuk keberagaman yang terjadi di Indonesia ya. Jadi ini mungkin sebagian orang kita rindukan lah situasi, karena kemarin kita masih tegang tuh dengan kondisi perpecahan perbedaan yang terjadi antar suku, antar agama. Tapi dengan bulan Ramadan ini mudah-mudahan keharmonisan terus ketegangan tidak ada lagi di Indonesia ini ya. Jadi mudah-mudahan ini memberikan nuansa yang kembali harmonis lah untuk antar umat beragama ya. Ini adalah kita lanjutkan video selanjutnya. Salam toleransi dan damai bersama buat teman-temanku non-Islam, non-Muslim yang ikut program War Takjil. Respect buat kalian, salam hormat, Masya Allah. Terima kasih banyak karena sudah ikut bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Masya Allah. Bahkan teman-teman itu semua gercep ya, mereka berburu takjil. War takjil itu dari jam 2, jam 3, jam 4 diborong habis itu semua, dibawa ke kantor, dibawa ke rumah.
dan mereka langsung makan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, bagus itu. Jangan sampai jangan sampai makan di depan umum. Ya, jadi masalah lagi kan. Dan buat teman-teman yang muslim, kalian jangan sedih karena gak kebagian. Karena mak-mak kita itu adalah pebisnis handal semua. Kita tahu tahun ini akan ada gelombang war takjil, maka mereka akan memproduksi takjil 2 kali lebih banyak. Gelombang pertama ya dari zuhur sampai asar itu untuk orang yang tidak berpuasa, teman-teman non muslim ya. Gelombang kedua untuk yang berpuasa, karena nggak mungkin orang Islam itu berburu takjil jam 2 guys. Jadi teman-teman non muslim sudah diberi kesempatan itu, silahkan ambil beli sepuasnya ya, dan itu akan meningkatkan perekonomian mak-mak pedagang takjil. Dan saya doakan nanti pas Idul Fitri semua bisa pulang kampung naik pesawat. Amin. Naik pesawat atau pulang kampung bawa mobil baru atau naik motor baru. Amin. Keren gak? Keren sekali. Jadi ini program nasional war takjil ini luar biasa, dan saya doakan semoga semua yang ikut berdandan seperti muslim, pakai jilbab, ada salib di dalamnya, kemudian ada yang pakai peci, dia ikut berburu takjil. Saya yakin di hati kecil kalian ingin ikut berpuasa bersama-sama dengan kami dari sahur sampai waktu berbuka. Dan kenikmatan orang berpuasa itu yang pertama, ketika dia berbuka puasa, air putih yang dia minum manis serasa madu, luar biasa nikmatnya, Masya Allah. Dan yang kedua, kenikmatan ketika berjumpa dengan Allah nanti di surga. Subhanallah. Saya doakan semoga yang ikut war takjil semuanya, subhanallah, war takjil semua dapat hidayah dan login segera masuk Islam. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nonis yang berburu takjil sudah mulai meresahkan, dan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bahkan ada satu meme mengatakan, di dalam agama kita bertoleransi, tetapi di dalam berburu takjil kita adalah saingan. Bukankah ini sesuatu yang sangat meresahkan? Dan mungkin ini pun bisa menjadi sebuah peringatan atau bahkan surat terbuka untuk saudara-saudara kita yang non-muslim. Apakah kalian tega membiarkan kita yang sudah menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib, ketika berburu takjil kita nggak kebagian? Tetapi ini merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik di tahun 2024, di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini. Mudah-mudahan dengan viralnya fenomena ini, di mana nonis berburu takjil, justru ini menjadi sebuah kesempatan bagaimana toleransi antar umat beragama akan lebih kuat di Indonesia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita tidak harus terlalu serius menanggapi saudara-saudara kita yang non-muslim ketika berburu takjil. Kaget banget, kenapa? Karena kan khotbahnya baru hari Minggu. Khotbahnya baru hari Minggu. Tiba-tiba hari Seninnya udah sangat viral, saya lihat udah jutaan views. Dan jujur saya sangat-sangat kaget. Dan saking kagetnya, jujur saya sampai demam. Jadi sampai akhirnya demam ya, mungkin karena ini ya, karena kebanyakan kena angin ketenaran. Nah, tuh kan. Jadi benar-benar waduh, kagetnya luar biasa, tapi ya sangat-sangat senang dengan apa yang terjadi. Memang sekali lagi kalau bicara tentang berburu takjil itu memang sudah menjadi kebiasaan saya hampir setiap bulan Ramadan ya. Nah, dan memang nggak bisa dipungkiri kalau udah jam-jam 5 udah mau mendekati buka puasa itu biasanya sudah banyak yang habisnya. Makanya saya dari pengalaman saya ajak jemaat untuk ayo kita datang lebih awal supaya banyak pilihan gitu. Jadi di saat mereka lagi lemes-lemesnya, mari kita berjuang. Ini gara-gara Pak Pendeta ini. Jadi kemarin kan seperti di video awal tadi ya, bahwa gimana menginstruksikan ke jemaahnya nih. Jadi kemarin saja tanpa instruksi saja itu kita sudah kalah tuh, apalagi sudah ada instruksi dari Bapak Pendeta nih. Ini ancaman lebih besar lagi dan lebih serius nih kepada kita ya yang muslim nih. Nih kalau sudah diinstruksikan tadi juga ada pendeta yang sudah menginstruksikan, kalau Dimas saja pendeta besar tuh instruksikan, bisa dipastikan tuh habis kita punya takjil saudara-saudaraku ini. Gara-gara ini Bapak Pendeta ini juga ini harus tanggung jawab Bapak Pendeta ini ya. Kita menangkan perang takjil ini, kira-kira begitu. Nah, makanya saya tergerak untuk dari jam 3 kalau perlu jam 2 yang jualan baru nyampe langsung kita sikat supaya pilihannya masih banyak gitu ya. Dan itu saya sangat senang sekali melihat fenomena yang terjadi tadi, war takjil ini benar-benar sangat heboh sekali, karena ternyata banyak orang yang bukan beragama muslim, beragama Islam pun ikut memeriahkan gitu ya. Dan menurut saya
inilah yang sekali lagi menjadi cerminan orang Indonesia yang sesungguhnya. Artinya ada toleransi yang kuat di sana, ada semangat untuk saling menolong, membantu di sana, karena sekali lagi jadi berkat juga untuk para penjual-penjual takjil. Kemudian itu tadi, lucu-lucunya luar biasa. Menyikapi itu, jujur awalnya saya ketar-ketir. Saya kepikiran, ya masa iya kita Natalannya pakai pohon toge kan? Ya masa iya kita Paskahnya pakai Kinder Joy kan? Tapi ketika saya coba renungkan lebih mendalam lagi, saya coba pikirkan lebih lagi, ya akhirnya saya menemukan, artinya begini. Natal itu 2 hari. Paskah itu 1 hari. Bulan puasa itu 30 hari. Kita tuh masih benang banyak, Besti. Aduh, bahaya. Jadi ayo Bahaya. maju terus. Bahaya Makanya ini. pesan saya, jadi mulailah beli telur dari sekarang. Nggak usah telur yang asli, beli telur yang plastik itu kan tahan lama. Itu sampai 20 tahun ke depan kita bisa pakai itu. Jadi pastikan sediakan telur-telur plastik supaya nanti kalaupun telur-telur aslinya sudah lenyap, masih ada cadangan. Mantap. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama soal foto-foto yang beredar tentang Tuhan Yesus juga beli takjil ya. Nah, yang saya percaya Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Dan kalaupun bisa, saya percaya Tuhan pun akan lakukan hal yang sama untuk apa? Memeriahkan keindahan bulan Ramadan ini, memeriahkan keseruan kita. Jadi sama sekali sama sekali satu hal yang kreatif dan menurut saya sangat lucu. Kemudian banyak yang akhirnya memasangkan saya dengan Habib Ja'far ya. Dan sebenarnya semuanya sangat lucu, semuanya sangat baik. Tetapi yang bikin saya deg-degan adalah ada banyak yang katanya umatnya Habib Ja'far mau menculik saya supaya nanti ketika pas Natalan yang khotbah Habib Ja'far. Nah ini yang berbahaya. Jadi surat terbuka untuk Habib Ja'far, tolong ingetin umat-umatnya, jangan culik saya ya. Pindah air mal Faizin dulu ya, kalau gitu ya. Namanya kekompakan di antara umat beragama, ini sekali lagi satu hal yang indah ya. Dan memang menurut saya sekali lagi inilah yang memang cerminan orang Indonesia yang sesungguhnya. Karena orang Indonesia yang sesungguhnya adalah orang Indonesia, adalah orang-orang yang cinta damai, yang toleran, yang ramah, yang lucu. Makanya founding father kita mencetuskan bahwa dasar kita atau bicara tentang hal yang sangat kita pegang sampai hari ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi saya sangat berharap kita terus menjaga apa yang begitu indah ini, apalagi banyak anak muda hari ini sudah punya pemikiran yang begitu luar biasa. Mereka sadar bahwa kita satu keluarga, kita saudara, terus pertahankan itu supaya kedamaian, kebahagiaan akan terus menjadi bagian dalam kehidupan bangsa kita Indonesia. Merdeka. Sebenarnya bicara tentang respon ya, dari apa yang saya lihat dari komentar-komentar ya, itu semuanya sekali lagi komentarnya semua yang lucu-lucu. Aku sengaja buru-buru ya kan, pura-pura pucat lah kan, diboncengan kan ya, dibonceng sama tukang ini ojek online ya kan, pura-pura pucat. Kelihatan lagi bagi-bagi takjil kan, terus pas dikasih sama aku sengaja pura-pura ngomong kayak alhamdulillah makasih ya pak gitu. Tanya aku orang Kristen. Selama puasa ini berjalan 1 bulan aku fix menyamar jadi anggota Islam. Mohon maaf teman-temanku semua. Baik, kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, Ramadan itu adalah syahrun azim dan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keagungan dan bulan penuh dengan keberkahan. Keberkahannya itu tidak hanya dirasakan oleh umat muslim saja, tetapi ternyata dirasakan oleh umat Kristen atau oleh umat non-muslim di sana. Alhamdulillah, terkait dari Mbak ini yang menyamar menjadi seorang muslimah untuk mendapatkan takjil, bahkan tadi dikatakan melemaskan dirinya, bahkan mempucatkan dirinya hanya untuk dibagi takjil gratis itu ya ikhwan. Sebetulnya tidak harus menyamar, silakan saja seperti yang ada di agama Mbak begitu ya, tidak harus menyamar, apalagi kalau misalkan sudah dipucatkan, apalagi kalau misalkan sudah dilemes-lemesin agar bisa mendapatkan takjil. Kami sebagai umat Islam tentunya senang ketika non-muslim di sana senang. Kami sebagai umat muslim tentunya berbagi dalam kebaikan. Silakan saja membeli takjil, karena toh yang dagang takjil
tajir itu kan merasa senang ketika dagangannya habis, ketika dagangannya laris begitu ya. Tidak hanya dibeli umat muslim saja, dibeli oleh umat non muslim juga, silahkan sah saja. Karena tajil itu atau makanan itu hak bukan untuk umat muslim saja, tetapi bagi non muslim juga punya hak di sana untuk mendapatkan makanan, apalagi dengan cara membeli dan sebagainya. Itu menjadi hak kita bersama. Jadi tidak harus untuk menyamar dan sebagainya, tidak perlu seperti itu. Baik, yang kedua yang perlu kami sampaikan lebih khusus kepada non muslim yang ikut mengantri membeli takjil atau yang ingin mendapatkan takjil gratis. Jadi takjil ini bukan sembarang nama, tapi takjil ini ada makna di balik kata tersebut. Takjil itu dari kata ajjala yu'ajjilu ta'jilan, artinya menyegerakan. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, manusia umat Islam ada dalam kebaikan ketika umat tersebut menyegerakan dalam berbuka. Artinya apa? Dalam hal ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang menyegerakan buka itu sebetulnya bukan non muslim, mohon maaf, tetapi umat Islam. Maka pantas dan layak ketika umat Islam itu berburu takjil, karena ketika nanti sudah waktu datang azan tiba yang mana umat muslim harus segera berbuka, maka paslah dengan kata tersebut berburu takjil atau berburu buka puasa untuk menyegerakan buka puasa. Nah, untuk non muslim tentunya tidak terkategori takjil karena pertama tidak melaksanakan puasa, yang kedua kalaupun makan namanya itu bukan takjil karena tidak ada sangkut pautnya dengan adzan maghrib dan sebagainya. Jadi kalau misalkan mau berburu takjil dan lain sebagainya ya boleh saja, akan tetapi lihat di sana mungkin ada umat muslim juga yang ada kebutuhan untuk memberi takjil, di mana ketika adzan berkumandang harus secepatnya untuk berbuka puasa. Itu yang kedua. Jadi tidak ada masalah, Mbak, silahkan untuk mendapatkan makanan tersebut dengan cara membeli dan sebagainya, tidak ada masalah. Kami sangat senang, kami sangat bahagia. Bahkan kalau misalkan Mbak ikut senang, ya kami juga ikut senang. Umat muslim mengedepankan toleransi yang begitu sangat luar biasa. Bahkan Nabi SAW itu sangat luar biasa berbaginya di luar Ramadan. Nabi SAW begitu sangat luar biasa dermawannya, apalagi ketika Ramadan datang Nabi SAW begitu tambah dermawannya. Kita sebagai umat muslim diajarkan oleh Nabi SAW untuk berbagi walaupun itu di luar agama Islam, seperti Mbak ini misalnya. Baik, jadi tidak harus untuk menyamar, tidak harus melemaskan atau tidak harus mempucatkan wajah, tidak harus seperti itu. Minta saja, insya Allah akan diberi oleh umat Islam itu sendiri, karena kami cinta dalam berbagi. Itu yang pertama ya ikhwah. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu ke video berikutnya, tatkala non muslim terang-terangan memakai hijab untuk membeli takjil ya ikhwah. Silakan. Indah ya, indah. Indonesia ini keindahannya dari dulu memang ya. Ini yang dirusakin orang-orang yang tidak suka Indonesia itu damai dan aman ya. Dari dulu Indonesia ini tercipta dari perbedaan ya, terbentuk dari perbedaan, entah itu perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras. Banyak sekali perbedaan yang terjadi sehingga para pendiri bangsa kita ini menyimpulkan bahwa membuat satulah ikatan di Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita serta persaudaraan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.